yang mau diberiin ke wawancara dan tersebut. Oh, benar ya, nanti aku pilihkan dari kamu ya. Saya usul kita tetap sediakan ruang observasi sikap untuk peserta belajar lain. Kadang dari psikotesnya akan bisa disaring ke ruang observasi langsung. Setuju, nanti kita atur sesi itu juga. Baby, kamu bisa melanjutkan diskursinya ya? Ya. Ini kita diskusi yang terakhir yaitu kriteria disepakati oleh psikologi dan ada penelitian yang kerja, kemampuan menjadi luar tekanan, komunikasi dan disiplin, lalu realitas dan potensi jangka panjang. Terima kasih Baby untuk pemaparan materinya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian hukum. Naila, silakan presentasi tentang aspek legal dalam proses seleksi ini. Terima kasih. Di slide pertama ada aspek hukum. Yang pertama ada kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kedua ada proses seleksi yang kedua ada proses seleksi bebas dari diskriminasi. Yang ketiga ada perlindungan data kerja. Poin pertama adalah kita harus pastikan bahwa seluruh proses rekrutmen ini mengikuti ketentuan dari undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Kita perlu pastikan hak-hak kandidat terlindungi. Betul Naila, juga di bagian pelatihan nanti kita harus pastikan kandidat sudah menyelesaikan diri sesuai dengan aturan yang ada. Iya, Lizan, selain itu penting juga untuk memastikan bahwa proses seleksi ini bebas dari diskriminasi baik berdasarkan jenis kelamin, ras maupun status sosial. Di slide kedua ada perlindungan data pribadi. Yang pertama kepatuhan pada regulasi perlindungan data pribadi. Yang kedua ada penggunaan data untuk tujuan seleksi saja. Yang ketiga ada penyimpanan data kandidat dengan aman. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Data kandidat harus digunakan hanya untuk kepentingan seleksi dan disimpan dengan aman. Itu sangat penting, Naila. Terima kasih sudah mengingatkan tentang aspek-aspek ini. Kita pastikan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sena, apa mungkin ada tambahan mengenai pelaksanaan tes yang perlu diatur terkait data perlindungan ini? Iya, Brian. Nanti kita pastikan kandidat hanya memberikan data relevan dengan tes, data pribadi, selain yang diperlukan tidak akan digunakan. Oke, bagus Sena. Kita pastikan semuanya aman. Naila, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi pelaksanaan tes dari Sena. Terima kasih, Brian. Saya akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita akan melaksanakan tes seleksi ini. Yang pertama yaitu persiapan tes. Di dalamnya ada 3, yaitu persiapan psikotes, tes teknis, dan wawancara panel. Untuk psikotes, soal akan difokuskan pada kemampuan kognitif yang relevan dengan pekerjaan di produksi. Tes teknis juga akan disesuaikan dengan posisi yang dilamar, seperti simulasi perakitan dan operator. Tepat, tes di sini supaya kita tahu kemampuan yang baik langsung di lapangan. Lanjut ke slide 2 ya. Di slide 2 ini ada proses seleksi, yaitu tes dilaksanakan berbatch masing-masing 10 orang, pengawasan ketat oleh observer dan penilaian dilakukan langsung setelah tes. Kita akan bagi kandidat dalam 3 batch. Setiap batch akan diawasi oleh 3 pengawas yang akan memastikan kelancaran dan objektivitas tes yang dilakukan segera setelah tes selesai untuk memastikan hasil yang akurat. Oh iya, terkait penilaian apakah kita menggunakan sistem online atau manual ya di sini? Kami rencanakan pakai sistem online ya, jadi nilai bisa langsung tercatat dan memudahkan koordinasi antar pengawas. Terima kasih Sena untuk presentasinya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi pemanfaatan hasil seleksi oleh Abizen. Abizen bisa jelaskan bagaimana kita akan menggunakan hasil seleksi dalam program pelatihan. Tentu Brian, jadi hasil seleksi ini akan sangat berpengaruh pada langkah-langkah pelatihan yang akan kita buat. Setelah kita mendapatkan data kandidat, kita akan sesuaikan pelatihan dengan hasil dari tes teknis dan psikotes mereka. Berani misalnya untuk operator produksi yang lolos, kita akan fokuskan pelatihan pada keterampilan teknis mereka dalam mengoperasikan mesin-mesin baru. Sedangkan untuk calon quality control, pelatihan lebih diarahkan pada bagaimana mereka melakukan pemeriksaan kualitas secara detail, termasuk proses kontrol kualitas dan pemahaman terhadap standar produksi yang ketat. Itu yang bagus bisa. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa untuk kandidat yang memiliki skor psikotes yang borderline atau di bawah standar, kita harus memberikan ruang observasi lebih lanjut. Beberapa kandidat mungkin terlihat biasa saja di tes, tetapi bisa menunjukkan potensi lebih besar dalam situasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, observasi langsung di area kerja mereka bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan rekan kerja. Tidak hanya hasil skor, tetapi stabilitas emosional dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi stres di lapangan perlu kita pertimbangkan. Terima kasih untuk mempermudah proses itu. Kita di ID juga akan memastikan seluruh data hasil seleksi dan pelatihan bisa tercatat dengan baik di sistem HRIS. Jadi nanti pada saat kandidat ini mengikuti pelatihan, progres dan hasilnya itu bisa
di beberapa aspek, kita bisa melakukan lebih mudah dalam proses tersebut. Saya juga ingin menambahkan bahwa kita perlu menyiapkan jalur pengembangan bagi kandidat yang mungkin tidak sepenuhnya siap, namun menunjukkan potensi yang besar. Misalnya, jika ada kandidat yang sangat baik dalam tes teknis, tapi kurang di sisi komunikasi atau keterampilan, kita bisa arahkan mereka ke program pelatihan soft skill. Hal ini penting, terutama di posisi-posisi seperti operator atau QC, di mana tidak hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim yang baik. Setuju banget, dan mungkin kita juga bisa menyarankan mentoring atau coaching untuk kandidat seperti itu. Itu bisa jadi solusi efektif dalam pengembangan mereka, karena mereka dapat belajar secara langsung dari senior yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan. Proses kayak itu apa? Jadi tidak hanya pelatihan formal, tapi juga belajar langsung secara informal. Bisa membantu mereka lebih cepat beradaptasi dan bisa menjalankan tugas dengan lebih baik. Itu akan menjadi tinggal di tubuh mereka. Terima kasih Abiza, Rafa, Talita, dan Danu atas masukan yang sangat konstruktif. Sekarang kita masuk ke sesi evaluasi akhir dan hasil seleksi. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, termasuk feedback dari tim pelaksana tes dan bagaimana cara kita mengelola ekspektasi kandidat. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit dan setelah tes selesai, feedback dari kami sebagai pelaksana tes akan sangat membantu dalam proses seleksi ini. Kami pastikan kandidat yang terpilih memang benar-benar memenuhi syarat. Tapi yang juga perlu diingat adalah jika ada kandidat yang tidak lolos, kita harus memberikan feedback yang jelas dan konstruktif supaya mereka tidak merasa kecewa atau bingung. Saya rasa ini penting untuk menjaga citra perusahaan dan memastikan bahwa mereka merasa diterima meskipun tidak bersih. Itu benar, Sena. Memberikan feedback yang jelas dan positif adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai perusahaan yang belum peduli dengan perkembangan kandidat. Feby, apakah ada hal-hal yang spesifik yang perlu kita siapkan untuk proses feedback ini? Pasti benar. Kami sudah mempersiapkan template feedback yang akan diberikan kepada setiap kandidat, baik yang terima maupun yang tidak. Di dalamnya akan ada penjelasan tentang area yang perlu dikembangkan. Dan jika mereka tertarik, kami juga bisa melakukan program pelatihan atau program rekrutmen di masa depan. Jadi, meskipun mereka tidak diterima kali ini, tetap ada jalan bagi mereka untuk berkembang bersama perusahaan dari kesempatan. Kalau misalnya kandidat ini tahu dilanjutkan peluang pelatihan dan rekrutmen di masa depan, bisa langsung mengambil informasi lanjut lewat email atau bahkan lewat link. Ya, betul. Kita siapkan materi informasi terkait program pelatihan lanjutan di email yang dikirimkan ke mereka. Ini akan memberikan kesan bahwa kita tidak hanya menarik mereka pada satu titik waktu, tetapi kita juga melihat potensi mereka di masa depan. Kalau ada kandidat yang tertarik, kami akan beri arahan dan memberi tentang apa yang bisa mereka ambil. Jadi setuju sekali, Dok. Bahkan jika ada kandidat yang sedikit bosan dan kita bisa rekomendasi mereka mengikuti program pengembangan diri atau workshop psikologi. Hal ini bisa membantu mereka lebih siap dan menunjukkan komitmen mereka untuk berkembang. Nah, untuk memudahkan semuanya, kita tuh bisa menambahkan diri khusus di sistem HRIS untuk mencatat kandidat yang memang ada potensi dipanggil di masa depan. Jadi kalau suatu saat kita berlowongan sesuai dengan mereka, kita bisa mengakses data mereka di sistem ini. Ide yang sangat bagus Talita. Kita memang perlu menyimpan informasi ini dengan baik, terutama untuk posisi yang sulit terisi. Jadi, saat ada lowongan yang cocok, kita bisa langsung menghubungi kandidat yang telah kita evaluasi sebelumnya dan tidak perlu mengulang proses seleksi dari awal. Setuju, dan sistem yang terintegrasi ini memang sangat memungkinkan kita, baik dalam pengelolaan data kandidat saat ini maupun di masa depan. Oke, saya rasa kita sudah membahas banyak hal penting di hari ini. Terima kasih banyak semuanya atas kontribusi kalian. Apakah ada hal lain yang perlu dibahas sebelum kita akhiri rapat? Demikian, saya ingin pastikan juga bahwa tim pelaksana tes nanti akan memiliki pertimbangan cukup selama proses baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia. Jangan sampai kita kekurangan personel atau alat untuk tes yang bisa mengganggu kelancaran seleksi. Tentu saja nanti kita akan koordinasi lebih lanjut soal itu dengan bagian fasilitas dan operasional. Kita pastikan semua berjalan dengan lancar. Oh ya, tambah dari saya. Kalau kita kirim video di luar email, sebenarnya sistem juga bisa secara otomatis siapa yang sudah dibalas dan siapa yang belum. Biar nantinya kita tuh bisa tracking progresnya itu dengan rapi. Oke, kenapa tadi saya bisa bantu cek sistemnya juga nanti biar tidak ada yang terlambat. Saya juga bisa bantu susun kandidat untuk follow up telepon atau gimana. Oke, saya bisa bantu review isi feedback dari sisi psikologis ya, terutama dalam memberi kata-kata agar tetap membangun tapi jujur. Itu penting supaya kita tidak melupakan kepercayaan diri kita. Kalau ada kandidat potensial yang ikut pelatihan, saya bisa bantu susun modul dasar biar mereka tetap merasa dukung dengan perusahaan meskipun belum menerima di perusahaan sekarang. Bagus, ini menunjukkan bahwa kita membangun talent pool, bukan cuma sekedar rekrutmen. Jangan lupa semua proses ini didokumentasikan ya. Kita bisa jadikan best practice di seleksi berikutnya. Baik, terima kasih semuanya untuk melihatnya. Kalau tidak ada lagi, rapat hari ini kita tutup. Terima kasih semua atas waktu dan partisipasinya. Rapat selesai, saya sudah catat semua kurikulum dan akan saya kirimkan ke semuanya.